Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas. Puasa keberapa kita nih? 12. Muka-mukanya udah puasa 27 saya tengok nih. Belum cair kan? Belum. Iya, semangat lah. Kata orang pesisir begini, kalaulah lebah tidak menyengat lagi, tak menggigit bapak lebah itu, tidakkan dapat ibuku madu yang asli. Kalaulah salam kami tidak dijawab dengan semangat tadi, kami ulangi ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak di akhirahnya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Yang kami hormati Bapak WR1, Bapak WR2, Bapak WR3, segenap senat yang amat kami muliakan, khususnya jamaah salat fardu zuhur di masjid Ismail Banda yang dirahmati Allah. Di kesempatan di zuhur yang penuh berkah ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Limpahan karunia rahmat masih Allah curahkan bagi kita bersama, hingga akhirnya sesibuk apapun kita ketika ini, banyaknya satu kerjaan yang harus kita tuntaskan ketika ini, dikarenakan limpahan karunia rahmat yang Allah curahkan bagi kita bersama, hingga akhirnya kita kuatkan semangat kita, kita kuatkan niat kita, Allah kuatkan urat-urat kaki kita. Akhirnya dengan ikhlas kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Semoga kiranya keikhlasan kita melangkahkan kaki ke masjid ini, inilah salah satu asbabnya yang kita mohonkan ke hadapan Allah. Kiranya kita hari ini yang berhadir di masjid ini, nantinya Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat roh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita manusia yang selalu mempedomani beliau, manusia yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau, manusia yang selalu mengucap salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah keikhlasan kita berselawat kepada beliau, menjalankan sunnahnya baginda Rasul, memberi izin kepada kita bersama untuk mendapatkan syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami, khususnya jamaah salat fardu zuhur di Masjid Ismail Banda yang dirahmati Allah. Dalam satu kesempatan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, menadahkan tangan kepada Allah, sembari berdoa dengan doa yang amat populer sekali bagi kita bersama. Saya yakin dan percaya di dalam ruangan ini semua pada hafal itu doa. Ketika baginda Rasul mengangkat tangannya, dia ucapkan dengan kalimat yang sederhana saja. Apa doanya Ustaz? Dia ungkapkan, Allahumma barikna fis Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuhan, berkahi kami Tuhan dengan datangnya Sya'ban. Panjangkan umur kami, sehatkan kami, sampaikan kami, supaya kami ketemu dengan Ramadan. Seorang Rasul yang maksum dari dosa,
terhindar dari api neraka, Allah pastikan ia masuk ke dalam surga. Masih berdoa kepada Allah, ya Rabb, berkahi kami dengan datangnya Sya'ban, panjangkan umur kami supaya kami ketemu dengan Ramadan. Lantas orang bertanya, Ustaz, masa iya sih Rasul masih bermohon kepada Allah? Iya, Rasul saja berdoa, konon lagi kita. Kalau hari ini kita telah berpisah dengan Sya'ban, ketemu dengan Ramadan, oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah, kiranya di bulan Sya'ban itu Allah berikan keberkahan hidup kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin ma'asyiral mukminin jamaah yang dirahmati Allah. Lantas ketika baginda Rasul berdoa dengan ungkapan yang amat sederhana, Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang tanya kembali, Ustaz, emang kenapa sih Rasul amat sangat luar biasa memohonkan kepada Allah supaya Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya? Salah satu jawabannya adalah hadirin yang dirahmati Allah, ini Ramadan tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ini Ramadan khususnya Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu fadilah yang amat luar biasa ini Ramadan, hingga akhirnya Rasul berdoa, ini dikatakan syarhut tarbiyah, bulan pendidikan. Yang tua belajar, yang muda belajar, setengah tua belajar, anak-anak belajar. Contoh kecil di mana? Tadarus, betul? Betul? Syarhut tarbiyah. Yang kedua, apalagi Ustadz? Keistimewaan Ramadan itu, di antaranya ini Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Yang muslim semangat dengan datangnya ini Ramadan, yang tidak muslim semangat dengan datangnya ini Ramadan. Kenapa Ustadz bilang seperti itu? Saya punya adik Ustadz. Ketika saya punya adik, satu hari sebelum Ramadan, punggahanlah bahasa kita. Saya panggil, Cok, ada apa Wong? Berangkat dulu Simpang Limun. Ngapain? Belanja, saya bilang. Beli di pajak sana, salak 2 kilo, jeruk 2 kilo, duku 2 kilo, semangka kalau ada. Baik uang, berangkat ini adik saya. Dia berangkat, bapak yang dirahmati Allah, 8:30 sampai pulang dia ke rumah itu pukul 10. Bayangkan, cuma beli itu saja. Aku bilang, ngapain kau di sana? Uang itu pajak padat. Padat iya, sesak. Jangankan anak-anak, nenek-nenek saja banyak di sana. Apalagi emak-emak. Lewat saja susah. Sekali lagi dia bilang, lewat saja susah. Tidak sedikit ketika itu banyak nenek-nenek bapak yang kehilangan daging. Kenapa? Tercecer dagingnya. Ibu-ibu kehilangan dompet, tercecer dompetnya. Begitulah luar biasa manusia menyambut ini kedatangan bulan Ramadan. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, bukan manusia saja, makhluk Allah yang lain juga semangat dengan datangnya ini Ramadan. Siapa mereka? Semut. Di pajak sana kalau udah banyak umat, banyak belanjaan, banyak berjatuhan ke bawah. Maka semut-semut yang di bawah itu bergembira, semangat. Banyak makanan yang mereka dapat ketika itu. Juga mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami yang dirahmati Allah. Berikutnya apa lagi Ustadz? Salah satu keistimewaan ini Ramadan diantaranya adalah ini bulan-bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa bejat pun kita, banyak dosa kita di hadapan Allah, reman-reman yang luar biasa kita di atas dunia ini, tak baiklah yang kita lakukan di atas dunia ini. Ketemu kita dengan Ramadan, istighfar kita, taubat kita. Ya Rabb, ngertinya aku berapa besar dosaku di hadapanmu nih Tuhan. Sakit kali hati ayah makku tuh sama aku, tak mau aku dengar cakapnya. Tuhan, tak ngerti aku lagi bagaimana harus kusampaikan. Luar biasa batilnya yang kulakukan di atas dunia ini. Istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah, taubat dengan betul-betul taubat kita kepada Allah, makbulah.
permohonan kita untuk taubat di hadapan Allah, yakin saja diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami, jamaah masjid yang dirahmati Allah. Ketika orang semangat dengan datangnya ini Ramadan, gembira dengan datangnya ini Ramadan, tapi tidak sedikit loh orang ketika datang Ramadan bersedih. Sebelum Ramadan dia punya emak, akhirnya ketemu Ramadan emaknya ndak ada. Sebelum datang Ramadan dia punya sahabat bapak, akhirnya ketemu Ramadan sahabatnya ndak ada. Sebelum Ramadan dia punya keluarga, baik itu adik, kakak, keponakan, akhirnya ketemu Ramadan mereka telah tiada, dipanggil Allah. Saya tinggal di pintu air Ustaz. Sa'ban itu 3 lewat, 2 nenek-nenek, 1 ato-ato. 2 hari yang lalu jamaah saya di pintu air itu berpulang ke rahmatullah. 1 hari sebelum Ramadan wali murid saya di Yonjipur 1 Kopka Sodikin berpulang ke rahmatullah. Kalau ditanya mereka, mau ndak bapak ketemu dengan Ramadan? Mau Ustadz. Ngapain? Beribadah ketika datangnya Ramadan. Tapi kata Allah tidak. Sampai di sini waktumu, sampai di sini ketentuanku. Maka apapun ceritanya, sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu, sekuat apapun kamu, kembali kepadaku. Mau ndak mau kita harus kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hari ini kalau umpamanya kita sayang sama emak kita, cinta sama emak kita, cinta dengan sahabat kita, sayang kita dengan keluarga kita, berpulang mereka ke rahmatullah. Apa yang kita lakukan Ustadz? Satu saja di antaranya, wa du'auhum, doakan mereka. Jelas? Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami yang dirahmati Allah. Di dalam I'anatul Talibin, Syaidul Bakri menjelaskan paling tidak orang yang berpulang ke rahmatullah itu dia pinta 4 saja ibu di hadapan Allah untuk orang-orang yang ada di atas dunia. Apa katanya? Wahai emakku, doakan aku. Mak, doakan aku pulang duluan mak. Menangis enek tuh, bercucuran air matanya dari pagi sampai sore. Kenapa Cik menangis? Sedih ku rasa jang. Kenapa sedih? Inilah anak yang sayang samaku. Inilah anak yang selalu menurut samaku. Tak lupa-lupa dia sama aku walaupun sibuk-sibuk. Kenapa tak Allah memanggil aku? Kenapa harus dia? Menangis nenek tuh. Namun lupa memohonkan kepada Allah, ya Rabb, ampunkan dosa anakku. Ketika kita cek bapak, rupanya nenek tuh. Kenapa lupa dia berdoa? Umurnya 82. Jangankan berdoa, makan saja lupa. Yang berikutnya apa dia bilang? Wahai keluargaku, doakan aku. Kakakku doakan aku, abangku doakan aku, adikku doakan aku. Malam pertama kakaknya datang, malam kedua abangnya datang, malam ketiga adiknya datang, malam keempat kakaknya ngurus perusahaannya, abangnya ngurus keluarganya, adiknya ngurus anak-anaknya lagi sekolah ke luar negeri. Tapi orang yang berpulang ke rahmatullah tadi memohonkan kepada Allah, abangku, adikku, doakan aku. Lantas yang ketiga dia bilang apa? Wahai suamiku, doakan aku. Bang, doakan adik, adik doakan abang. Kalau umpamanya seorang istri berdoa untuk suaminya, suami berdoa untuk lakinya, istrinya, ini doanya ini akan terkatung-katung dia. Kalau umpamanya istrinya ndak istri yang soleha, suaminya ndak suami yang soleh, ditanya orang, Minah ada apa akak? Pernahnya suami kau tuh datang ke masjid? Pernah akak. Ngapain? Numpang pipis. Sholat? Ndak. Hati-hati. 10 tahun yang lalu saya lewat dari USU itu, kalau hujan banjir itu, kita tarik kereta Supra itu kencang, pelan dia, pelan kencang dia. Begitulah doa seorang istri terhadap suami, suami terhadap istri.
Tergantung bagaimana, beriman ndak dia, soleh ndak dia, solehan ndak dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Sayyidul Bakri dalam kitabnya, di sana dijelaskan, orang yang berpulang ke rahmatullah itu meminta kepada Allah, wahai anakku, doakan aku. Anakku, doakan aku. Omak pulang duluan. Doa seorang anak terhadap orang tuanya, lakas papihi, tak ada dinding baginya. Sebejat apapun anaknya, sebandal apapun anaknya, meninggal emaknya di hadapannya, bercucuran air matanya, dia angkat tangannya di hadapan Allah, ya Rabb, banyak dosaku, ya Rabb, banyak salahku sama ayah emakku, tapi hari ini ayah emakku berpulang ke rahmatullah, ampunkan dosanya ya Rabb, ampunkan dosanya ya Rabb, lakas papihi, tak ada dinding padanya. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, kepada kita semua yang berhadir dalam majelis ini, kalau kita punya emak mereka telah berpulang ke rahmatullah, kalau kita punya emak mereka masih ada di atas dunia, muliakan mereka. Kalau mereka tidak ada lagi, wa du'a'uhum, doakan mereka. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, kita ini tidak jadi apa-apa kalau tidak ada doa ayah emak kita itu sama kita. Tidak jadi apa-apa. Tidak bisa jadi PR1, tidak bisa jadi PR2, tidak bisa jadi PR3, tidak bisa jadi dekan. Yang kita dapat ini tidak terlepas doa ayah emak kita di hadapan Allah. Saya dulu sekolah di Sibuan, Ponpes Salafiyah Al-Mukhtariyah. Waktu itu pimpinannya Allah yarham Syekh Mukhtar Muda Nasution, Mukhtasar NU kala itu. Waktu itu di sanawiyahnya saya di kisaran Ponpes Bina Ulama Asahan. Ketika saya di Tapsel, orang Tapsel itu amat sangat luar biasa itu. Nikah anaknya, maka semua keluarganya menasihati. Betul? Duduk di sini pengantin perempuan, di sini pengantin laki-laki. Kok tahu Ustadz, aku mendampingi Bapak. Lepas engselmu nih. Masuk jam 8, keluar setengah 1. Makan enggak ada, cuma teh manis saja. Oh alah. Tapi begitulah adat itu ketika itu. Cakaplah yang satu namborunya, amang borunya, itu sajanya. Tapi yang disampaikan wasiat untuk kebaikan, jaga istrimu. Maka ada ungkapan orang Mandailing itu yang saya ingat betul. Apa katanya? Ketika anaknya mau pergi sekolah, mau pergi kuliah, dia bilang begini, ringgas mahu amang marsi ajar di sekolah, ingot ma amang inang mi di huta, di sona mi amang, doaki selalu bersamamu. Apa lo Ustaz? Tahu artinya itu? Orang suka apa? Jawa. Oh iya. Ada lubis di sini? Oh ada. Hasibuan ada? Nasution? Oh iya. Hah? Kata orang Mandailing tuh, elok-elok kau ayah berangkat ke sekolah, ingat-ingat amang mamamu di kampung. Di sini sayang, mamamu selalu mendoakanmu. Oh, kalau mau berangkat di sekolah dia bilang, Cok, elok-elok ke sekolah ya. Kalau sekolah kau tengok itu apa cakap gurumu. Kau dengarkan apa ilmu yang disampaikannya. Jangan kau ajak gurumu bertumbuk. Kan banyak sekarang tuh, ditumbuknya gurunya. Ada lagi sekarang tuh mahasiswa nantang dosennya. Ya Allah. Terus kata mak kita itu apa? Cok, kalau kau kerja yang bagus. Jangan kau melakukan sesuatu yang tak baik. Kalau udah jadi orang kau, sarjana S1, S2, S3, doktor, profesor dan sebagainya, jangan kau lupa emakmu ini di kampung. Kenapa? Ketika emak kita itu memasak, menggulai dia, dengan ikhlas dia bermohon kepada Allah, ya Rabb,
si Udin lagi kuliah di UMN. Bukakan hatinya untuk belajar supaya dia jadi orang sukses. Banyak adiknya, kami udah tua, tak ada lagi, cuma dialah harapan kami. Berikan ya Allah, istijabah doa kami nih ya Allah. Karena ikhlas emaknya itu berdoa, jadi anaknya sarjana dari UMN ini. Akhirnya ketika jadi, maka jangan lupakan apa yang kita dapat hari ini itu tidak lepas dari apa yang dimohonkan oleh emak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ustadz doanya gimana? Panjang, silakan. Ini kan guru semua nih. Mau pendek silakan. Yang sederhana saja, guru kita waktu madrasah ingatkan kepada kita, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan terpendek. Ya Allah ya Rabbi, ampunkan dosa ayah emak kami ya Rabb. Kasihi mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb. Dulu kami tak punya celana dikasih celana. Dulu kami tak punya baju dikasih baju. Dulu kami tak sekolah akhirnya disekolahkan. Anak pungut. Kasihi mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Kalau ada anak yang dibiayai oleh orang tua asuhnya, meninggal orang tua asuhnya, berdoa dia, samalah itu anak kandung yang mendoakan ayah emaknya. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Artinya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, sayang kita sama emak kita, sayang kita sama ayah kita, jangan lupa doakan mereka. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah. Lantas, Ustadz apa edukasinya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah ini? Paling tidak ada 3. Salah satu di antaranya ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, maka disinilah dituntut bagaimana kesabaran kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Lagi puasa kita, ada orang-orang yang marah-marah sama kita, sabar. Itu kan training itu. Kita ndak apa-apa, tiba-tiba dia selalu membuli-buli kita, sabar. Kita dipitnah, kita digunjing, sabar. Padahal sebenarnya bisa kita letupkan mukanya itu bapak, kecilnya orangnya. Iya, tapi ngapain? Menang pun kita jadi arang, kalah pun kita jadi abu. Ikhlaskan sajalah. Begitulah orang-orang yang berpuasa itu. Kalau dapat kita itulah dia di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, insyaallah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sederhana dia tapi susah. Bisa enggak kita begitu? Udah siap kerjaanmu? Udah siap? Udah Pak. Ini lagi. Astagfirullah. Ini lagi. Udah waktu pulang, udah pulang-pulang. Sabar. Jelas? Jelas? Baik. Nah yang berikutnya, apalagi Ustadz edukasinya dalam menjalankan ibadah itu? Di antaranya, disinilah kita dapat melihat bagaimana Allah menuntut kejujuran kita bersama. Kalau kita hari ini yang hadir di masjid ini, tahu kita siapa yang sholat zuhur? Oh, Pak Ucok datang, Pak Nurdin datang, Bu Salamah ada. Bisa diabsen. Kalau kita bayar zakat, ada listnya. Pak Ramli nomor 3, Bu Normah nomor 9, ada listnya. Tapi ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa, kita bilang kita puasa, rupanya tidak puasa. Kita bilang kita tidak puasa, rupanya puasa. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak puasa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga, apa edukasinya Ustaz? Ketika menjalankan ibadah puasa, ibu bapak yang dirahmati Allah, rupa-rupanya omak bahwasanya ketika menjalankan ibadah puasa ini nyata dan johir bagi kita bersama. Tahu kita bahwasanya kita ini sama semua di hadapan Allah. Dekan puasa, rektor puasa,
wakil dekan puasa, pegawai biasa puasa, tukang sapu puasa. Kenapa begitu? Karena Allah tuntut bagaimana ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsinya Allah ingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Allah tuh tak melihat bagaimana jasad kita ganteng atau jelek, cantik atau tidak. Allah tidak akan lihat kita naik Fortune atau naik Xenia, naik beca atau naik Gojek, tapi Allah melihat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami jamaah salat fardu zuhur Masjid Ismail Banda yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi Ustaz? Ngantuk Ibu? Udah ngantuk? Lanjut. Berapa menit lagi? Nanti marah Pak Rektor, kok lama kali ini masuk kerja katanya, masuk kantor. Ya. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Ini luar biasa ya, seluruh staf ini hadir dalam kesempatan ini. Ini apa? Bah, maksudnya staf-staf dekan, rektor semuanya di sini, yayasan ya. Masjidnya cantik, saya baru perdana masuk ke sini. Luar biasa. Seluruh staf hadir di sini. Ketika datangnya waktu sholat, ini masjid kita yang mengisi. Kita dipanggil, kadang seruan masjid itu baca Quran, betul? Kadang dipanggil kita, diingatkan kita. Bagaimana? Ungkapan yang selalu disampaikan dalam tarahim. As-salatu wassalamun alaik. Di sini ada enggak? Ada ya. Kiai Haji Mustafa Kesugihan dari Jawa Barat, dia mengajak kita itu ya mirip-mirip seperti itu, tapi agak beda sedikit. Apa katanya? GAG ayo sholat mumpung durung antek waktu GAG ayo tobat mumpung durung antek patine. Tahu artinya Bapak Baju Pati? Kan wong Jawa. Iso ya. Bapak tahu marga lubis? Yo ayo kita sholat, diajak tuh. Sebelum datang waktunya habis. Yo ayo kita taubat sebelum datang waktu matinya. Sholatlah kamu sebelum kamu disolat. Jangan sempat, karena Ramadan aja di masjid penuh. Ramadan atau tidak Ramadan, kita ramaikan masjid kita ini. Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami yang dirahmati Allah. Kalau udah dipanggil Allah kita, selesai kita ini. Mana jam? Tuh. Itu jarum pendeknya menunjukkan pukul 2, betul ya? Jarum panjangnya menunjukkan pukul 7. Mati. Berhenti dia. Datang pegawai digantilah. Ketika diganti, nggak bisa kita pastikan jarum pendeknya itu Bapak di pukul 2, jarum panjangnya di pukul 7 kembali. Begitulah hidup ini. Yang tua duluan, kadang yang tua belakangan. Kadang yang muda terlebih dahulu, yang muda paling belakangan ada. Saya selalu mencontohkan lagi, hidup kita ini seperti pohon kelapa. Kata orang Sungai Kepayang, pohon arambek katanya. 15 meter ke atas, buahnya banyak. Diterpa oleh angin, goyang, tidak jatuh-jatuh. Tapi ada juga yang jatuh. Kalau kita perhatikan, ada dia yang muti, baru keluar dia, jatuh, tepak.
Ada dia kata orang Jawa yang kelongkong ya cengkir, jatuh. Itu dapat bapaknya. Ada dia yang degan, ditiup angin jatuh. Ada dia yang tuek, ditiup angin jatuh. Ada yang sudah tua keriput 3 turunan dah jatuh, tapi dia tidak jatuh-jatuh. Tak tahu kita kapan Allah akan memanggil kita. Oleh karenanya saya mengingatkan bagi diri saya dan kita semua, hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita. Mari semangat kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Ahmad Baqi mengingatkan kita, apa katanya? Bila Ijrail datang hampiri, tinggallah harta emas permata, napas terhenti, lemaslah diri, jasad terbujur, tidak bergerak. Ditarik malaikat tuh, selesai, pucat buat. Tiada lagi teman tertawa, nggak ada lagi sekak mesa, nggak ada, apalagi dan batu. Tiada lagi teman tertawa, tinggallah harta pangkat yang hebat, ke tempat sunyi mayat dibawa, dalam keranda dibawa pergi. Selamat tinggallah semua. Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami, jamaah salat fardu zuhur Masjid Ismail Banda Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang dirahmati Allah. Sudah 1:30, nanti tak masuk-masuk ibu. WA dari atas, kok lama kali? Tapi ndak ada, ya kan? Saya rasa itu aja, tak panjang-panjang kita. Udah ngantuk? Udahlah. Sampai di situ aja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya kalau berbicara di sini, nampak WR1 agak gemetar-gemetar lutut saya, ya kan? Taulah akademisi, Ustadz ini konda ini katanya, ya kan? Ndak sign and exact katanya. Tapi agak-agak terperocok saya judulnya. Kalau nggak kan saya tadi mau berbicara perspektif, kira-kira seperti itu. Yang baik diambil, yang tak baik ditinggalkan. Anggap yang cakap ini kalau sebaya dengan saya, abangnya, kakaknya, atau adiknya. Kalau mungkin ada sebaya dengan ayah saya, anggap yang cakap ini anaknya. Kalau yang lebih tua lagi, anggap yang cakap ini adalah cucunya. Jangan, ya berkah ilmu tuh, jangan lantang kali ngomong ini, si manurung ini, jangan seperti itu, iya kan? Yang penting kalau ada sisi kebaikan di dalamnya, mari kita amalkan bersama. Ila liqa' ma'assalamah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.